kesempatan ini, saudara. Ya, tema yang kita akan bicarakan di sini adalah mengenal kuasa Tuhan di tengah masa-masa sukar. Kalau kita pelajari bilangan pasal yang ke-14, di situ kisah tentang Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian. Waktu mereka sampai ke tanah perjanjian, 10 pengintai mereka balik dan berkata, tidak mungkin kita sampai ke negeri sana, karena mereka orang-orang kuat, raksasa, kita ini hanya belalang kecil. Mereka dengan kota yang berkubu, tidak mungkin kita sampai tembus. Saudara, mendengar berita ini maka terdengarlah ratap tangis kesedihan, ketawaran hati di kem-kem Israel, dan mereka nangis dan hampir dan mereka bisa memeraja Musa, saudara. Tetapi ada 2 orang pengintai, satu bernama Yosua, satu bernama Kaleb, berkata bahwa kita pasti sampai ke tanah perjanjian jika pertama kita diperkenankan oleh Tuhan, yang kedua Tuhan menyertai kita, sementara di sana Allah asing sudah meninggalkan mereka. Saudara kekasih, dari peristiwa ini kita pelajari, saudara, bahwa tengah kesukaran, yang pertama kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia yang dulu pernah menolong kita, sekarang pun bisa menolong kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita harus hidup berkenan di mata Tuhan. Bagaimana cara kita berkenan di mata Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1. Sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, dalam menyerahkan hidup kepada Tuhan, berubahlah pembaharuan budi kita. Pembaharuan pikiran, ayat yang kedua. Supaya kita mengerti kehendak Allah dan bukan kehendak Allah, saudara. Nah, dari hal ini maka kita akan pelajari bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam berkenan kepada Tuhan, hidup kita mesti taat pada seluruh hukum-hukum Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 18, mengatakan bahwa segala hukum-mu kuperhatikan. Saudara, hukum-hukum Tuhan itu, ya, kalau kita pelajari dari dalam kitab suci, itu dikristalkan menjadi 10 hukum oleh Musa dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, saudara. Nah, saudara, dan di situ kita pelajari tentang hukum-hukum Tuhan. Ada juga ketetapan Tuhan tentang ibadah, tentang makanan, ya saudara, tentang pergaulan, tentang batas tanah. Di situ Tuhan menunjukkan tentang beberapa ketetapan firman Tuhan. Dan hidup kita harus intim dengan Dia. Seperti Salomo mempersembahkan persembahan, hidupnya intim dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan dalam kesempatan ini pula kita pelajari, saudara, Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Artinya bahwa hati kita harus bersih terus-menerus. Hati kita murni, kita akan pasti ke tanah perjanjian. Dalam situasi yang menakutkan di waktu ini, saudara tahu, mari bersihkan hati pikiran kita, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, berita tentang kebesaran Tuhan, janji Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan dalam pikiran kita. Kita tolak semua virus jahat, kita tolak semua kekuatan-kekuatan jahat yang datang. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat yang 19, Aku telah memberikan kau kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada membahayakan kamu. Sudah percaya, katakan amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus saya berdoa di hari ini, semua yang mendengar, menerima firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua.